Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Ibu. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 kelas Delta akan mempresentasikan tentang kebudayaan Islam, lebih spesifiknya yaitu konsep Islam terhadap isu-isu kontemporer. Next. Baik, ini adalah anggota kelompok kami, yaitu Fahira Muhammad, Latifah Nurul Huda, Muhammad Aditi Adisya Putra, dan Alivia Putri Azhara. Next. Ini outline materi yang akan kami berikan, yaitu hijrah dan jihad, radikalisme dan moderasi dalam beragama, konsep Islam tentang feminisme dan LGBT, dan terakhir yaitu kontribusi dan peran agama dalam membangun budaya anti korupsi. Untuk materi pertama mengenai hijrah dan jihad akan dibacakan oleh Fahira. Pada Fahira saya persilahkan. Baik, yang pertama ada hijrah dan jihad. Makna hijrah, kata hijrah berasal dari akar kata hajara yang berarti berpindah, tempat, keadaan, atau sifat, atau memutuskan, yakni memutuskan hubungan antara dirinya dengan pihak lain, atau panas menyengat yang memaksa pekerja meninggalkan pekerjaannya. Dalam pengertian syar'i, hijrah berarti pindahan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya dari Mekah menuju Madinah, kira-kira tahun ke-13 dari masa kenabiannya, atau perpindahan dalam rangka meninggalkan kampung kemusyrikan menuju suatu kampung keimanan, dalam rangka melakukan pembinaan dan pendirian masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau meninggalkan tempat, keadaan, atau sifat yang tidak baik menuju yang baik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Selanjutnya, ada makna jihad. Yang dari segi bahasa, term jihad dalam Al-Quran berasal dari kata jad atau jud. Kata jad biasanya diterjemahkan dengan sungguh-sungguh atau kesungguhan, letih atau sukar dan sekuat-kuatnya. Adapun kata jud biasanya diterjemahkan dengan kemampuan, kesanggupan, daya, upaya, dan kekuatan dalam memahami makna jihad dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 pesan yang disampaikan Al-Quran dengan menggunakan redaksi jihad dan derivasinya, yaitu jihad berarti perang, berargumentasi hujah, infak di jalan Allah, dan bersungguh-sungguh menolong dan menjalankan perintah agama. Keempat makna tersebut hingga tidak bisa dicampur adukan. Keempat makna tersebut. Kapan jihad berarti perang, berarti argumentasi atau infak dan jalan Allah, dan bersungguh-sungguh menolong dan menjalankan perintah agama. Baik, terima kasih Fahira. Selanjutnya materi radikalisme dan moderasi dalam beragama akan disampaikan oleh Latifah Nurul. Kepada Latifah Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Boleh di next. Jadi yang pertama, makna radikalisme dalam beragama. Radikalisme agama itu sendiri merupakan paham atau aliran yang keras, berasal dari suatu ajaran agama yang menimbulkan sikap intoleransi. Nah, radikalisme agama ini dapat terjadi pada agama manapun, bukan hanya agama Islam. Jadi radikal bermakna secara mendasar atau sampai kepada hal yang prinsip. Radikal dimaknai sebagai istilah politik yang bermakna keras, menuntut perubahan. Nah, radikalisme dalam agama itu dapat terwujud sebagai interpretasi keagamaan yang mendorong penganutnya untuk melakukan perubahan secara keras. Nah, radikalisme menyebabkan terbentuknya politisasi dalam agama. Politisasi ini untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan, jadi menormalkan kekerasan baik dalam kehidupan sosial antar individu maupun kelompok, sehingga terbentuknya kelompok radikal. Okay, next. Makna moderasi dalam agama. Kalau makna moderasi itu sendiri merupakan cara pandang dalam beragama secara moderat,
yakni memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan ajaran agama dengan tindak ekstrim, baik ekstrim kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku maupun ekstrim kiri, yaitu pemahaman agama yang sangat liberal. Salah satu bentuk moderasi agama yang ditunjukkan Islam adalah dengan memberikan kebebasan beragama. Ini dapat dilihat pada pasal 25 Piagam Madinah yang menyebutkan bagi orang-orang Yahudi, agama mereka adalah orang-orang Islam, agama mereka, dan orang-orang Islam, agama mereka. Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Piagam Madinah adalah suatu piagam politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tidak lama setelah beliau hijrah ke Madinah. Digunakan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Oke, bisa di next. Kemudian latar belakang radikalisme. Jadi bagaimana radikalisme itu bisa terbentuk. Jadi radikalisme atau kasus-kasus kekerasan dan terorisme itu biasanya mengatasnamakan agama yang dilatar belakangi oleh fenomena fanatisme sesuai tadi dasar makna dari radikalisme, yaitu sangat mendasar dan sangat sampai prinsip. Jadi fenomena kasus-kasus ini biasanya dilatar belakangi karena seseorang atau suatu kelompok itu dia sangat fanatisme dalam keagamaan. Sebagai dampak dari meluasnya gerakan radikalisme Islam. Masalah radikalisme itu sendiri dalam Islam masuk melalui lingkungan pendidikan formal. Ini banyak nih, melalui pendidikan formal seperti di sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, masuknya paham tersebut itu jarang diketahui oleh komponen pendidikan, sehingga sangat rentan masyarakat Indonesia dari semua kalangan itu untuk menggunakan agama sebagai basis ideologinya, sehingga paham radikalisme ini sangat rentan untuk masuk ke istilahnya mindset masyarakat Indonesia. Boleh di next. Oke, selanjutnya bagaimana strategi antisipasi radikalisme. Yang pertama yang saya masukkan itu adalah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi yang pertama belajar dari sumber yang terpercaya seperti Al-Quran, kitab hadis, dan fatwa ulama. Jadi nggak dari website-website aja, kemudian mencari guru yang terpercaya dan bukan hanya satu. Salah satu guru yang terpercaya adalah ketika kita bertanya beliau selalu menjawab dengan firman Allah, perkataan Nabi, pendapat sahabat, dan pendapat ulama. Kemudian mencari lingkungan yang bisa membawa ke arah perdamaian dan kasih sayang, karena Islam mengajarkan kita kasih sayang, sebagaimana disebutkan di hadis riwayat Muslim nomor 2594. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sikap lemah lembut tidak akan berada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya dengan kebaikan. Sebaliknya, jika lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Oke, selanjutnya. Nah, selain kita sebagai mahasiswa, upaya untuk pencegahan radikalisme itu juga dilakukan oleh Kementerian Keagamaan. Strateginya antara lain, yang pertama mendorong pemerintah daerah membuat regulasi atau peraturan daerah seperti surat edaran yang memerintahkan aparatur sipil untuk bekerja sampai ke desa-desa melawan radikalisme, jadi bisa sangat menyeluruh. Yang kedua, membentuk forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme, dan forum ini harus dipergunakan pemerintah daerah untuk mencegah tindakan radikalisme individu atau kelompok. Kemudian tim terpadu penanganan konflik sosial harus melaksanakan pemantauan terhadap pelaku aksi radikalisme dan terorisme. Yang keempat, aparat di daerah harus memonitor atau memantau keberadaan kelompok-kelompok tertentu, semisal warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri dan berpotensi membawa paham-paham radikal. Jadi harus diperhatikan dengan sangat diperhatikan apakah suatu kelompok itu yang baru datang itu berpotensi mengancam ideologi seperti tindakan radikalisme. Kemudian yang kelima, pemerintah harus mendorong semua pihak hingga ormas-ormas di masyarakat untuk bersama menangkal radikalisme. Oke, next. Berikutnya penanggulangan radikalisme.
Jadi salah satu pendekatan yang dikatakan paling efektif untuk upaya penanggulangan radikalisme itu penguatan pendidikan agama di sekolah. Karena kan tadi kebanyakan radikalisme itu masuknya itu melalui pendidikan formal. Jadi penanggulangannya itu sendiri, maaf sebentar. Jadi penanggulangannya itu sendiri lebih efektif jika dilakukan penguatan pendidikan agama di sekolah. Nah, ada 3 pendekatan. Yang pertama itu ada perspektif global dan multikultural. Sebagaimana fenomena global, radikalisme itu perlu dikenali secara utuh dengan mempertimbangkan globalisme sebagai variabel penting peradaban dunia. Dengan berbagai perkembangan sains, teknologi, transportasi, dan informasi. Dalam konteks ini, agama yang memiliki kesamaan watak global dan universal karena dianut oleh sebagian terbesar umat manusia mesti mempertimbangkan dimensi peradaban global dalam melakukan transformasi nilai dan pesan profetik yang dikandungnya. Kemudian yang kedua itu kurikulum pendidikan agama. Umum diketahui bahwa keyakinan keagamaan dibangun dan ditransmisikan dari sumber-sumber tertulis yang dipandang otoritatif dan mutlak benar, serta diyakini sebagai sumber dari firman Tuhan yang kemudian dikenal sebagai kitab suci. Karena itu, upaya sungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran Tuhan itu diyakini sebagai misi suci yang dipastikan akan berbuah surga dan kedamaian hidup yang abadi. Akan tetapi karena sifatnya yang tekstual, global, dan seringkali abstrak, firman Tuhan yang termaktub dalam kitab suci itu memiliki kemungkinan multitafsir dan dapat dipahami dalam logika. Nah, dalam konteks ini, upaya penanggulangan radikalisme perlu dilakukan dengan mengidentifikasi materi dan bahan ajar yang menjadi dasar kurikulum yang dipakai. Jadi harus dilakukan pemetaan terhadap materi kurikulum ini dengan mengenali topik atau materi pada setiap jenjangnya. Hal ini kemudian bisa kita ketahui bagaimana arah dan pemahaman para guru dan anak didik terhadap materi tersebut. Jadi materinya itu tidak salah tangkap atau jadi multitafsir yang akan merujuk pada sumber-sumber radikalisme. Kemudian yang ketiga itu pengembangan kerangka analisis dan budaya akademik. Nah, sebagai institusi pendidikan nasional secara formal mempunyai pijakan kurikulum yang jelas dan terstandar, maka para pengajar mempunyai ruang yang terbuka untuk menyampaikan makna dan nilai-nilai pendidikan agama tersebut untuk memahami ajaran Islam yang benar. Dalam konteks inilah terbatasnya semangat kritis dan gugatan intelektual terhadap materi pembelajaran di lingkungan sekolah akan dapat menghambat makna dan tafsir yang luas terhadap misi agama itu sendiri. Karena itu, upaya penanggulangan radikalisme melalui penguatan pendidikan agama perlu dilakukan dengan mengembangkan paradigma keilmuan dan model analisis agar kebenaran tekstual dan doktrin keilmuan tidak sekadar difahami secara searah dan monologis. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Latifah Nurul. Selanjutnya, materi konsep Islam tentang feminisme dan LGBT akan saya sampaikan. Jadi, secara umum, feminisme dan gender pada dasarnya itu adalah konsep sederhana di mana perempuan itu ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, terutama pendidikan. Tapi keadilan ini bukan maksudnya bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Bisa di next. Jadi Islam itu sendiri tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam sendiri itu tidak ada bedanya antara kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada juga bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaannya yang sama. Next. Jadi bukti-bukti dalil yang menunjukkan konsep bahwa gender di Islam itu setara itu ada beberapa yang akan saya contohkan, yaitu yang pertama bahwa kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan laki-laki itu terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan dari jiwa yang satu, yaitu pada Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Selanjutnya ada juga bahwa Islam tidak menilai perempuan sebagai penghalang kemajuan. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Next.
Kemudian ada juga Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi perempuan bila komitmen dengan iman dan menempuh jalan yang saleh, seperti halnya dengan laki-laki. Ini ada pada Quran Surat Al-Nahl ayat 97. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan perempuan itu setara dengan apa yang dilakukan laki-laki. Amal masing-masing dihargai oleh Allah. Itu ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 195. Next. Dan contoh terakhir yang saya bawakan itu di luar peran kodrati seperti dalam politik, sosial budaya, ekonomi, dan peranata sosial lainnya, Islam memberikan ajaran tanggung jawab dan bahu-membahu antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar. Ini ada pada Quran Surat At-Taubah ayat 71. Jadi next. Setelah membahas dari feminisme, kita berlanjut kepada membahas ke LGBT. Jadi penyimpangan seks itu adalah hubungan seks yang tidak semestinya, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan karena hanya memperturutkan nafsu syahwat tanpa mengenal etika kehidupan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, LGBT sendiri ini adalah salah satu dari contoh penyimpangan seks. Next. Di Quran Surat An-Najm ayat 45 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 itu ditunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Alasan apapun yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan mengubah ciptaan Allah, maka hal tersebut dilarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 119. Next. Kemudian dalam LGBT juga dikenal istilah homoseks ya. Jadi homoseks itu merupakan akibat kelainan dalam perkembangan kepribadian seseorang. Pada istilah kedokteran sendiri, homoseks ini disebut paiderastia, yaitu perbuatan senggama melalui dubur. Dalam Islam disebut liwat atau amal kaumilutin. Perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Next. Kisah kaum Lut yang terdapat dalam Al-Quran dapat dijadikan dasar guna melarang perbuatan homoseksualitas. Karena perbuatan ini merupakan praktik seksual abnormal dan merupakan penyimpangan seksual yang sangat menjijikkan, sehingga sangat dikutuk oleh agama Islam. Termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya haram, karena itu termasuk perbuatan keji dan melewati batas. Next. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai konsep feminisme dan LGBT dalam Islam. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Alivia Putri Azahra untuk menjelaskan materinya mengenai kontribusi dan peran agama dalam membangun budaya anti korupsi. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk melanjutkan materi yang terakhir mungkin mengenai kontribusi dan peran agama dalam membangun budaya anti korupsi. Oke, baik. Jadi sebelum membahas ke kontribusi dan peran agama, pertama-tama kita akan membahas apa itu korupsi gitu. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman semua, kalau korupsi saat ini sedang marak-maraknya. Jadi korupsi merupakan salah satu persoalan bangsa yang semakin marak gitu sekarang ini. Tidak hanya dapat merugikan kepentingan umum dan perekonomian negara secara spesifik, korupsi juga dapat menghambat pembangunan nasional, baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Kemudian, selain merugikan kepentingan umum, ada berbagai dampak negatif lainnya dari korupsi. Di antaranya, yang pertama, merusak tatanan ekonomi dalam segala aspek kehidupan, kemudian menyebabkan degradasi moral dalam kehidupan masyarakat, juga terjadinya krisis akhlak dan berkembangnya nafsu keserakahan. Nah, dalam agama Islam sendiri, korupsi tentu sangat dilarang dan termasuk perbuatan tercela, sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, maksud dari ayat tadi itu bahwa kita sebagai manusia atau umat muslim secara spesifik itu tuh tidak diperbolehkan, bahkan sangat dilarang untuk istilahnya mengambil hak-hak yang mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Perbuatan-perbuatan tersebut itu meliputi riba, penipuan,
gosip atau meminta tanpa izin, pelanggaran hak-hak, dan apa yang menyebabkan pemilik harta itu tidak senang gitu terhadap apa yang kita ambil. Nah, termasuk korupsi ini. Korupsi ini termasuk perbuatan yang sangat dilarang karena dengan korupsi ini termasuk tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dan mengingkari amanah gitu, serta merugikan orang lain. Nah, kemudian apa sih kontribusi dan peran agama dalam membangun budaya anti korupsi itu? Jadi agama sendiri merupakan institusi moral dan spiritual yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk moral manusia. Baik buruknya moral manusia sangat dipengaruhi oleh sejauh mana institusi keagamaan mengajarkan nilai-nilai moral agama. Karena dalam sebuah penelitian dibahas teman-teman kalau orang-orang yang melakukan korupsi itu nyatanya nggak selalu mereka yang kekurangan harta atau kurang gitu dalam segi materi gitu, tapi memang ada sesuatu yang miss dari diri mereka, bisa jadi itu akhlaknya atau emang pengetahuan tentang agamanya. Nah, Islam sendiri senantiasa mengajarkan nilai-nilai yang bersifat sangat bersesuaian dengan semangat pencegahan korupsi dalam setiap lembaga pendidikan atau dakwahnya. Nah, nilai-nilai yang diajarkan itu ada 4, yaitu yang pertama adalah keimanan kepada Allah dan konsistensi dalam kebenaran. Untuk poin pertama itu adalah dasar kita sebagai seorang muslim, karena dengan keimanan yang kuat kepada Allah, kita akan selalu tunduk gitu, selalu tunduk dan patuh kepada Rob-nya, di mana Rob kita sendiri, Tuhan kita sendiri mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan gitu. Jadi dengan keimanan yang kuat, insya Allah itu tuh bakal melahirkan nilai-nilai kebenaran lainnya. Kemudian yang kedua itu ada nilai kejujuran dalam memegang amanah. Yang ketiga ada nilai keadilan, di mana kita disuruh untuk selalu berbuat adil terhadap sesama. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, itu kalaupun kita dihadapkan dengan istilahnya kepentingan pribadi, kita dihadapkan ke sebuah kasus yang melibatkan kepentingan pribadi, itu tuh kita harus tetap mengutamakan keadilan. Kemudian yang terakhir adalah nilai keteguhan dalam memegang janji. Islam sendiri merupakan agama yang sangat menggarisbawahi tentang janji ini, teman-teman. Jadi janji itu benar-benar harus dipatuhi. Bahkan di dalam suatu hadis itu tuh disebutkan bahwa orang yang tidak memenuhi janjinya atau ya ingkar gitu terhadap janjinya, itu tuh termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alivia. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami pada sore ini, mungkin bisa langsung diputar aja ya video yang telah kami sediakan, yang telah kami temukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza linatabila an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Herman dalam kesempatan insyaallah tausiah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hari demi hari Allah semakin memberikan keberkahan untuk kita semua dan seluruh bangsa kita. Ya, hari-hari ini kita sering mendengarkan bagaimana suasana ramainya Indonesia dengan berbagai macam kasusnya, dan yang paling tentu paling dominan kita melihat bagaimana korupsi yang terus menjadi peringkat teratas di Indonesia. Bagaimana korupsi dalam pandangan Islam? Tentu kalau kita melihat dalam kacamata Islam, korupsi adalah sesuatu perbuatan yang dosa. Karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadi, seperti yang dilakukan oleh para pencuri-pencuri. Dari sisi Islam, maka hukum korupsi adalah jelas. Lalu mengapa orang masih tetap melakukan korupsi? Tidak takut adanya dosa-dosa. Itu karena mereka tidak paham bagaimana dampak panjang korupsi yang merupakan dosa. Memasukkan harta haram tadi ke dalam tubuhnya, dampak kepada anaknya dan kepada keluarga-keluarga dan seluruh bangsanya. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang berdoa kepada Allah, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin doanya terkabulkan?
Wa mat'amu haram, yang dimakan adalah haram. Wa masrabu haram, yang diminum adalah haram. Wa malbisu haram, yang dipakai adalah haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dibesarkan dari makanan-makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doanya? Coba mari kita bayangkan para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apabila kita makan dari harta-harta korupsi, kemudian dia menjadi daging, menjadi darah, menjadi organ-organ kita, menjadi anak-anak kita, maka doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji pada bulan Ramadan ini adalah Allah mengabulkan doa-doa kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 disebutkan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi wa la'allakum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Dan ketika hambaku memohon kepadaku, maka akan kukabulkan dengan syarat hambaku mengikuti perintah-perintahku. Ya, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terus bermunajat kepada Allah, ya Rob, berikanlah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Rob, berikanlah rezeki yang barokah. Ya Rob, karir saya yang baik. Ya Rob, diberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi yang kita makan adalah sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Sungguh sangat sayang. Dan untuk itu, mari kita kuatkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mencegah dirinya dari perbuatan hawa nafsunya yang buruk, maka balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim, mari kita dari pribadi berlatih untuk tidak korupsi. Dan kemudian kebiasaan-kebiasaan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kejujuran-kejujuran. Dari mulai kejujuran mengikuti UAN, kejujuran dari bekerja, kejujuran dari kepada keluarga, suami, kepada istri, dan seterusnya. Maka nanti lama-lama kejujuran ini akan berdampak kepada level-level yang lebih tinggi, kelurahan, kepada negara, dan seterusnya. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ketika rasa khauf ini semakin kuat kepada Allah, maka Indonesia ini berkah. Insya Allah yang sekarang Indonesia mempunyai peringkat tertinggi dalam korupsi, maka akan menjadi hilang dan menjadi peringkat yang terbawah dalam masalah korupsi. Dan syukur-syukur Indonesia tidak masuk sama sekali dalam urutan-urutan korupsi di dunia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terus semangat di bulan Ramadan ini untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Zakat Nesia berkah untuk Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 Delta. Kelompok 5 Delta. Mohon maaf apabila kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.